Halo semuanya, kembali lagi di Berbisik, berbincang bersama ISC. Hari ini saya Dustin Hermawan akan menemani kalian dalam podcast Berbisik hari ini. Ditemani dengan kakak siapa nih kak, kalau boleh tahu nih kak? Oh ya, perkenalkan nama saya Yoel Edward Gultom dari program studi Teknik Industri angkatan 2020. Oke, dengan kak Yoel nih. Oke, nah teman-teman di rumah, kali ini kita akan ngebahas tentang produk, barang, dan jasa dari kak Yoel nih yang akan dibuat. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih kak, mungkin kakak bisa jelasin ke kita semua produk, barang, dan jasa apa sih yang kakak buat? Oh ya baik, saya itu ada buat dua produk. Yang pertama itu barang dan juga jasa. Kalau yang untuk produk barang ini itu sebenarnya jas hujan, tapi ada inovasi lebih gitu. Jadi jas hujan ini kan yang selama ini yang kita kenal kan ada dua tipe gitu. Ada yang cuman tampilan baju sama celana, dan juga yang kedua itu langsung gabungan. Hmm. Tapi kan di bagian bawah itu seperti di bagian kaki dan juga di bagian body lainnya itu masih ada yang belum tertutupi. Jadi kalau untuk di produk jasa yang barang yang saya buat ini itu lebih ke menyeluruh gitu, ada inovasinya. Jadi di bagian jas hujan itu sudah menutupi telapak kaki juga, dan juga di bagian bawah telapak kaki itu untuk mencegah terjatuh karena licin kan. Sebelumnya itu jas hujan saya itu terbuat dari plastik, dan untuk tambahan bahannya itu supaya tidak licin, itu semacam ditambahin kayak tapak sepatu gitu di bagian bawahnya. Jadi untuk menghindari kayak koyak dan juga terjatuh karena licin. Dan juga untuk ke bagian tambahan fitur lainnya itu di bagian belakang itu semacam ada kantong khusus untuk tas. Jadi Oh, bukan hanya melindungi tubuh, tapi kalau misal kita ada bawaan barang seperti kayak tas ataupun bag lainnya itu bisa ditutupi langsung gitu satu set. Dan juga kalau untuk berbicara produk jasa itu, saya itu ada rencana untuk membuat website. Websitenya itu untuk lebih ke peduli kesehatan sih. Jadi di dalam website ini itu tuh ada fitur-fitur kayak lebih ke pelayanan rumah sakit. Jadi kita daftar dulu di awal, terus kemudian untuk tampilannya itu ada berbagai macam kayak keluhan gitu. Misalkan ada di bagian gigi atau di bagian kulit ataupun di bagian penyakit-penyakit bagian dalam. Dan setelah itu diklik, nanti muncul gitu langsung ke menu pendaftaran, terus pada saat kita daftar itu di bawah itu ada jam dokternya. Jadi ada di situ tersedia satu dokter itu 2 jam untuk waktu pelayanannya, dan juga di dalam waktu 2 jam itu ada 3 pasien maksimal untuk pengisian. Dan juga untuk di bagian website itu sudah tertera juga untuk harga maupun untuk resep obat. Jadi di website itu sudah menunjukkan gitu, gak ada kekeliruan untuk nanti harga. Jadi bisa langsung kita daftar di website itu, nanti juga bisa langsung bayar. Gitu sih. oke. Mungkin dari segi produk dulu ya kak. Iya. Kalau dari segi produk nih, yang ngebedain dari jas hujan kebiasaan itu kan ada sarung tangan gitu ya. Iya. Ada sarung tangan sama yang nutupin kaki. Dan Ya. ada juga yang untuk nutupin tas atau barang gitu ya kak. Iya. Mungkin kalau misalnya kita sering ngelihat orang-orang itu pakai jas hujan, itu kan dia nutupin juga tuh kak. Iya. Nutupin untuk tas juga gitu kak. Heeh. Mungkin apa itu bedanya gitu kak? Kalau bedanya itu kan kalau misalkan jas hujan yang ada tutup tasnya itu kan lebih ke penambahan fitur. Jadi kayak jadi dua produk gitu. Tapi kalau Hmm. misalkan planning yang saya buat ini itu dia tuh satu set langsung gitu, langsung terhubung dengan jas hujan. Dan juga kalau misalkan kan ada beberapa pertanyaan gitu. Gimana kalau misalkan orang yang badannya besar gitu kan. Hmm. Jadi di bagian pinggang dan juga di bagian tangan dan juga di bagian kaki itu dipasang semacam kayak karet gitu. Jadi bisa untuk melonggarkan dan juga untuk mengecilkan. Jadi kalau untuk badan yang kurus itu bisa ditarik, itu kayak karetnya itu bisa diikat. Kalau untuk orang yang gemuk bisa dilonggarkan. Oke, Gitu sih. jadi lebih elastis ya kak. Lebih elastis. Oke. Mungkin kalau dari yang web nih Kak, dari sisi urgensinya kan biasanya kayak ada aplikasi, mungkin kalau di spill aplikasi kesehatan gitu ya Kak. Iya. Mungkin apa bedanya Kak dengan aplikasi kesehatan biasanya Kak? Kalau untuk aplikasi kesehatan biasanya itu kan lebih ke tidak pasti gitu. Jadi Hmm. kan tidak ada jam dokter, cuman ada kayak lebih ke pelayanan kesehatan gitu. Terus untuk recommended keluhannya, cara menanganinya maupun
obatnya. Tapi kan kalau untuk kayak pelayanan ke dokter langsung itu kan nggak pasti. Jadi kalau untuk di website yang saya buat itu sudah tertera jam-jam dokter yang ada dan juga bisa dipastiin gitu. Jadi tidak ada kata tidak ada dokter ataupun pelayanan yang kurang. Tapi kalau di website yang saya buat itu sudah pasti gitu untuk tertera pelayanannya tersebut. Oke, oke ini Kak, menarik nih Kak. Mungkin kalau dari segi rumah sakit juga kadang-kadang kalau kita ke rumah sakit tuh kadang-kadang nggak ada dokternya gitu ya Iya. Kak. Kadang-kadang kita harus nunggu lama, besoknya baru ada dokter malah. Mungkin kalau dari Kakak sendiri nih, untuk dari segi urgensinya itu gimana Kak? Kalau untuk dari website itu segi urgensinya itu di bawah pendaftaran itu kan kalau di scroll itu sebelum oke itu ada tertera jam dokter. Mhm, Dan jikalau setelah tertera jam dokter itu nanti kalau sudah kita daftar itu semacam ada kayak barcode. mhm, Jadi pada saat kita ke rumah sakit tinggal nunjukin barcode itu bahwa sudah terdaftar dan sudah melakukan pembayaran. Dan jikalau memang ada suatu kesalahan sistem, terkadang kan meskipun dari online kan iya ada masih ada kesalahan kesalahan sistem. sistemnya. Itu fungsi barcode itu untuk mencegah kayak kesalahan sistem. Jadi di barcode itu bisa nanti menjadi bukti kalau kita sudah melakukan pendaftaran kalau ke rumah sakitnya langsung gitu. Oke ini Kak, kalau yang saya tangkap dari Kak Yoel nih, tadi ada nyebut kalau resepnya itu bisa ada di aplikasi itu ya Kak? Iya, Itu gimana nih Kak? Biasanya kan kalau sistem, aplikasi kesehatan biasa kan nggak ada tuh resep-resep dokter gitu. iya. Itu gimana Kak? Jadi kalau misalkan di situ kan pada saat pendaftaran itu ada semacam keluhan yang kita alami. Mhm, Terus untuk pendeskripsiannya. Jadi nanti di situ tuh sebenarnya langsung bisa berbicara langsung dengan dokter gitu, ada menu chat gitu. Jadi kalau misalkan memang tidak perlu datang ke rumah sakit, itu bisa langsung resep dokter gitu. Maksudnya itu lebih ke pelayanan online. Jadi kan terkadang kan orang tuh males gitu mau langsung ke rumah iya, sakit. Saya mau langsung obatnya aja apa gitu dok. mhm. Jadi di situ tuh langsung ada resep dikasih gitu. Kalau untuk nebusnya bisa langsung di aplikasi itu nanti ke rumah sakit ataupun dikasih daftar-daftar obatnya. Jadi bisa ditebus di apotek gitu sih. Oke, mungkin, ini bisa jadi saran banget ya Kak untuk misalnya kita rumahnya jauh dari rumah Sakit. sakit gitu ya, Iya. atau mungkin dari kita tinggalnya di pedesaan gitu ya Kak, yang, untuk jalan ke rumah sakitnya itu masih, kacau gitu ya Kak. Oke, mungkin ada tambahan nggak nih Kak dari Kak Yoel untuk segi produk dan juga segi barang nih Kak? Kalau itu sih sudah cukup sih untuk Oh saat ya ini. sudah cukup ya Kak? Iya. Oke, mungkin, untuk sesi berbisik dengan Kak Yoel cukup ya Kak? Iya. Oke, mungkin untuk teman-teman di rumah nih, bisa like, comment, and subscribe untuk video kita bareng Kak Yoel nih. Oke teman-teman, terima kasih ya.